Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Hidayatul Karimah dan Fitrilia Nur Khalifah. Di sini kami akan membahas tentang inflasi. Pengertian inflasi menurut website Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi terjadi jika kenaikan harga barang-barang terjadi secara meluas, bukan hanya kenaikan harga barang pada satu atau dua barang saja. Sebagai contoh, bahan bakar minyak adalah komoditas strategis. Pada saat harga bahan bakar minyak naik, akan menyebabkan kenaikan harga pada komoditas barang yang lain. Hal ini terjadi karena hampir semua komoditas membutuhkan bahan bakar minyak untuk transportasinya. Macam-macam inflasi. Berdasarkan kelompok, di Indonesia, inflasi dibagi menjadi 7 kelompok pengeluaran. Yang pertama, kelompok bahan makanan, kelompok bahan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Keempat, kelompok sandang. Kelima, kelompok kesehatan. Keenam, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Ketujuh, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, domestic inflation, dan yang kedua, imported inflation. Domestic inflation adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri, yang disebabkan karena kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor real maupun di sektor moneter. Misalnya, pencetakan uang baru untuk mengatasi defisit dalam pembiayaan dan belanja negara, kurangnya pasokan kebutuhan bahan pangan karena adanya gagal panen. Imported inflation adalah inflasi yang berasal dari luar negeri, yang biasanya disebabkan karena negara yang menjadi mitra dagang sedang mengalami inflasi yang tinggi. Maka baik secara langsung ataupun tidak langsung, kenaikan harga barang-barang tersebut akan menular ke dalam negeri. Berdasarkan tingkat keparahan selama 1 tahun, dapat dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu yang pertama ringan. Apabila terjadi kenaikan harga di bawah angka 10% selama setahun. Sedang, apabila terjadi kenaikan harga 10-30% selama setahun. Berat, apabila terjadi kenaikan harga 30-100% selama 1 tahun. Dan yang keempat, hiperinflasi, apabila terjadi kenaikan harga di atas 100% selama setahun. Cara mengukur inflasi, ada beberapa indikator ekonomi makro yang sering digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Nilai indeks harga konsumen memperlihatkan tingkat harga dari barang-barang dan jasa utama yang dibeli konsumen pada periode tertentu. Barang-barang dan jasa tersebut sudah diberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya. Perubahan nilai yang terjadi pada indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan atau tingkat penurunan dari barang dan jasa. Sebagai contoh, yang kedua, indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang besar pertama dengan pembeli atau pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas Bank Indonesia. Sebagai contoh, indeks harga produsen merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata
harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. Mengukur pergerakan harga aset yang dapat dijadikan indikator adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan. Aset yang digunakan dalam pengukuran adalah properti dan saham. Demikian penyampaian inflasi dari kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih telah menyimak video dari kami.